Audio Jungle. Audio Jungle. Daun kelor itu bukan obat semata, tapi adalah makanan. Banyak orang yang salah sangka bahwa daun kelor itu herbal untuk pengobatan saja. Salah. Daun kelor itu makanan. Sama dengan bayam, sama dengan kangkung, sama dengan sawi. Dia adalah makanan yang bisa untuk alternatif variasi. Tapi daun kelor itu punya nilai gizi yang sangat tinggi, di samping juga punya nilai historis, magis bagi orang-orang Indonesia. Bahkan di India, di Asia lah pokoknya, daun kelor itu. Nah, daun kelor itu yang pertama itu adalah untuk melepaskan kesaktian seseorang saat akan meninggal. Banyak tradisi di Jawa, di tempat-tempat lain, ketika ada orang meninggal itu memandikannya dengan daun kelor yang dicampur dengan airnya, dikasut-kasutkan ke badan yang meninggal itu, dengan harapan kesaktian orang itu akan hilang supaya nanti diterima ketika di akhirat, ya. Susuknya akan keluar semua dengan daun kelor itu. Itu mitos yang bisa jadi menjadi fakta. Ya, mitos itu sudah menjadi budaya dan tradisi yang digunakan untuk membantu orang yang sakit atau yang akan meninggal untuk melepaskan kesaktiannya. Sebab orang yang sakit dalam waktu lama kerap dikaitkan dengan kesaktian yang dimilikinya. Nah, faktanya secara ilmiah, konsumsi daun kelor justru bisa mengatasi beberapa macam penyakit. Secara medis pun, daun kelor telah banyak diolah menjadi kapsul. Bahkan daun kelor dinyatakan oleh WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, sebagai tanaman herbal yang mampu mengatasi masalah kekurangan nutrisi di negara-negara miskin. Bahkan karena kepadatan nutrisinya, daun kelor digunakan meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin karena itu, sehingga daun kelor bisa dipakai untuk menetralkan kesaktian seseorang dan melepaskan kesaktian seseorang saat dia meninggal. Yang kedua, melawan jin dan ilmu hitam. Masyarakat yang masih pegang teguh kepercayaan nenek moyang itu sering loh gunakan daun kelor untuk tolak balak dan menghindari hal buruk di rumah. Ya itu biasanya untuk mengobati sakit yang lama, yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, daun kelor itu faktanya memang iya, karena dia bisa ampuh menyembuhkan stroke, kusta, asam urat, serta penyakit lainnya. Jadi di masyarakat Aceh, Maluku, itu sering menggunakan bagian dari daun kelor seperti batangnya itu, kulit pohonnya itu bisa untuk asam urat dengan cara direndam, ya, direndam kemudian untuk mengobati tipes dan asam urat. Nah, yang ketiga, daun kelor ini sekarang menjadi komoditas ekspor karena banyak penelitian terhadap daun kelor. Petani-petani sekarang lebih banyak menanam daun kelor, ya, luar biasa daun kelor itu. Daun kelor itu untuk rendaman, gantungan di rumah, bukan itu saja, tetapi bubuknya, kapsulnya, itu untuk berbagai macam camilan, dikonsumsi dan populer ke seluruh dunia. Banyak sekali negara yang mengimpor daun kelor dari Indonesia untuk diolah di negaranya. Terutama untuk teh ya. Daun kelor itu beragam manfaatnya untuk kesehatan, gangguan seperti perut, pencernaan, dan juga herbal yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan di berbagai dunia. Tapi ingat, di Indonesia daun kelor itu bukan hanya herbal. Jadi tidak pernah dimakan kalau sakit. Kalau belum sakit, kalau sakit baru enggak. Itu adalah sayuran kok, nikmat sekali kalau kita sayur bening daun kelor. Nikmat sekali.
Kemudian 4, kandungan nutrisi yang lengkap. Jadi berdasarkan penelitian in vivo atau di laboratorium, daun kelor itu punya kandungan vitamin dan mineral, vitamin A, B2, B6, C, zat besi, magnesium, serta protein yang sangat mudah dicerna oleh tubuh. Bahkan daun kelor itu mengandung lebih dari 40 antioksidan, serta protein yang penting berkhasiat bagi diri jika dikonsumsi secara rutin. Jadi kandungan antioksidannya sangat tinggi. Daun kelor bahkan disarankan untuk diberikan pada bayi guna membantu detoksifikasi racun-racun yang ada dalam tubuh bayi. Nah, yang kelima, daun kelor terbukti sebagai herbal anti kanker. Itu diteliti oleh ilmuwan dari Korea Selatan, meneliti ekstrak daun kelor yang dilarutkan ke dalam air dan diberikan pada pasien kanker hati. Hasilnya menunjukkan 96,7% sel kanker hati dapat mati karena ekstrak daun kelor. Itu menurut Detik Food, ya. Jadi daun kelor itu asik, maka nanam, ayo nanam. Nanam di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Mudah tumbuh, mudah. Di kita itu sangat mudah tumbuh daun kelor itu, dan jangan lupa daun kelor sangat bermanfaat, apalagi untuk menanam yang sangat banyak sehingga komoditas yang paling laris. Lihat saja di toko-toko online. Demikian ya, daun kelor bukan herbal obat semata, tapi daun kelor itu makanan. Jadi jangan makan atau minum teh daun kelor kalau sakit. Tapi saat sehat pun diperlukan. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.